Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hormati Allah, para pendengar yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita berjumpa kembali ya lewat radio Masjid Agung Jami'. Pagi hari Selasa tanggal 2 Rajab ya, bulan Rajab termasuk Ashhurun Hurum, bulan yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah, salah satu dari bulan yang dimuliakan. Mudah-mudahan di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya rahmat, hidayah, taufik selalu menyertai kita. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam bulan ini pula beliau di Isra Mi'rajkan untuk menerima amanat yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kaum muslimin, yaitu sholat 5 waktu. Itu pun diterima oleh Rasul di dalam bulan Rajab ini ya, dalam Ashhurun Hurum ya, baik Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu amalan-amalan kita yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala akan dilebihkan ya pahalanya dibanding di luar bulan tersebut. Oleh karena itulah mari kita gunakan kesempatan ini dengan berbagai macam amalan ibadah taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau lihat bola itu sampingan gitu ya. Ya, yang gemar sepak bola ya nonton, tapi itu sampingan. Pokoknya kita adalah ya kalau malam itu ihya'ul lail, menghidup-hidupkan malam dengan banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sebaliknya. Nonton bolanya lebih banyak karena akhir pertandingan sudah 3:30 terturun ya, subuh kelewatan, apalagi naudzubillah ya orang-orang tertentu barangkali menggunakan nonton bola itu sambil berjudi, naudzubillah ya. Itu dosanya tuh dilipat-lipatkan ya. Bulan suci kok berbuat maksiat, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukar untuk ditebus itu ya. Kita lanjutkan pengajian kita ya, nampaknya masih berkaitan dengan sikap orang-orang yang musyrik ya, orang musyrik ya, teman-temannya itu juga orang-orang musyrik. Itu di ayat yang lalu itu fazayyanu ya. Ya itu yang jelek-jelek digambarkan seperti indah. Nonton bola semalam suntuk didampingi dengan judi, seolah-olah sesuatu indah. Itu sikap orang-orang musyrik ya, menjauhkan diri ya, orang yang diajak, yang mau diajak itu dari jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan selalu ada ya
nonton bareng biasanya lalu diikuti dengan berbagai macam kegiatan yang menyimpang. Ya, kita mulai ayat 26 ya dalam surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ini omongnya orang musyrik ya. Ya, yang dikutip Al-Quran isinya begitu ya. Ya, orang-orang kafir ya. Dan orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu mendengar kepada Al-Quran. Jok rungokno lek no ngaji, itu orang-orang kafir. Mereka juga takut gitu ya. Kalau orang mendengarkan Quran itu mereka takut. Walghaw fihi, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Kan orang maca Quran wis to sakarmu kae pencilatan sakarmu gitu ya. La'allakum taghlibun, semoga kamu dapat menang, itu kata orang-orang kafir. Jadi teman-temannya nggak boleh mendengarkan Al-Quran, bahkan suruh membuat gangguan. Ya. Karena mereka takut, ya mendengar Al-Quran itu sendiri takut. Kan di dalam riwayatnya waktu Nabi awal-awal menyampaikan Quran ini, tokoh-tokoh orang musyrik itu seperti ini, jok rungokno Al-Quran. Tapi karena kekuatan ayat Al-Quran, karena kalamullah, malam-malam ya waktu Nabi mendendangkan Al-Quran, saya nggak tahu ya hasilnya MTQ itu sekarang tidak disiarkan begitu hebat seperti dulu. Juara-juaranya saya sampai hari ini belum tahu, walaupun sudah ditutup ya. Ya, Jawa Timur dapat nomor berapa itu enggak tahu, tidak dikomunikasikan secara luas. Ya, orang-orang kafir dulu waktu Nabi ya menyenandungkan Al-Quran, walaupun mereka di siang harinya melarang orang mendengar Al-Quran, mereka itu dimik-dimik mendekati rumah Nabi ya, mendengarkan konangan gitu ya. Sebab tokohnya yang mendengarkan tidak satu, loh kamu kok mendengarkan, ya sudah kita janji besok nggak dengarkan lagi ya. Ternyata mereka masih rindu juga mendengarkan Al-Quran, besok malam ketemu lagi ya. Itu kekuatan Al-Quran ya di zaman Nabi. Sebenarnya kekuatan Al-Quran sampai akhir zaman ya. Kitab suci yang tidak berubah sejak awal sampai hari kiamat Al-Quran. Kalau ada orang mencoba menambahi, mengurangi, cepat konangan kan ya. Kalau ada salah cetak, oh cepat surat ini, ayat ini salah, langsung Quran itu dicabut oleh penerbitnya. Sebab kalau dia tidak mencabut itu, nanti kalau nyetak Quran lagi nggak payu kan gitu ya. Ya, begitu kehebatan Al-Quran. Tapi sikap orang-orang kafir seperti jorungokno ya. Jadi kalau ayat yang lalu menjelaskan adanya ya, disebutkan sini kurona ya, teman-teman yang memperindah keburukan terhadap para pendurhaka, dan itu juga berarti mereka memperburuk yang indah ya. Nonton bola sambil main dianggap hebat, dianggap kemajuan gitu ya. Ya, orang yang sholat malam baca Quran dianggap itu ketinggalan zaman. Itu cara mereka untuk mempengaruhi temannya ya, jauh dari tuntunan Al-Quran.
Ya saya kasih contoh yang aktual saja yang terjadi. Ya, pakaian yang menaut aurat dianggap ketinggalan zaman, ya. Yang ngetok-ngetokkan bagian-bagian badannya dianggap itu modern. Ya, dan fashion-fashion yang islami tetaplah menjaga menutup aurat walaupun juga tidak meninggalkan unsur keindahan, gitu ya. Karena fungsi pakaian itu memang juga ada unsur keindahan, unsur kesehatan, tapi pokok adalah untuk menutup aurat. Ya, kalimah wa, ya, waqala yang artinya dan pada ayat ini berfungsi mengantar perpindahan dari satu uraian ke uraian yang lain. Ya, dalam hal ini uraian itu apa? Ucapan orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalau kita kembali di awal, ya, pada surat 5, ya, pada ayat 5, bukan surat 5. Ini kan kita sudah 26, ya. Ayat 5 telah disebutkan ucapan mereka yang menyatakan begini. Hati kami berada dalam tutupan. Ya, mereka sudah menyatakan kalau hati tertutup itu ya nggak bisa untuk dimasuki apapun. Dikasih peringatan ya mental. Gitu ya. Mereka sudah menyatakan begitu. Ayat ini yang kita baca ini dapat juga merupakan salah satu contoh dari keengganan mereka menerima ajaran Islam. Ajaran Islam yang pokok kan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau tasma'u li hadzal Quran, ini artinya mereka menolak untuk menerima ajaran Islam. Ya, padahal orang Islam itu salah satu amalan yang baik adalah tilawatil Quran. Ya, orang yang komunikasi dengan Allah itu baca Al-Quran. Termasuk zikir orang yang sedikit memahami Al-Quran itu akan tentram, ya. Dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang Maha Pengasih Penyayang, ya. Dia kalau itu dihayati, ya, tidak ada kan rasa takut, ya, rasa susah, karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah juga melindungi makhluknya semuanya. Allah itu Rabbul Alamin, ya, pemelihara, pengasuh yang mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Ya, menjadi tentram. Kalau orang kaget, titik kaget, itu, ya, imannya terhadap kekuasaan Allah barangkali perlu masih diragukan. Gitu ya. Kalau orang sudah yakin segala sesuatu ini adalah kekuasaan Allah, kita dilindungi oleh Allah. Ya, mau maju perang pun, ya, mau berlayar naik pesawat terbang pun nggak apa-apa, tapi banyak orang takut. Saya beberapa kali, ya, orang sudah daftar haji, sudah antri sekian tahun, setelah di bandara nggak berani pulang. Itu nggak sekali dua kali terjadi. Ya nggak tahu, kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ya saya dengar ya. Tapi memang orang itu bukan orang yang iman kira-kira, ya. Tokoh Korea Utara itu namanya Kim Jong Il. Kalau kita baca itu pergi kemana-mana tidak pernah naik pesawat terbang, mesti naik kereta api. Apa termasuk orang yang takut kalau naik pesawat terbang akan jatuh, wallahu a'lam. Tapi begitulah, ya. Banyak tokoh-tokoh itu kadang-kadang ada yang semacam itu. Ya memang kalau pesawat terbang itu kalau celaka memang harapan untuk selamat itu kecil. Tapi kita yakin, pilotnya kepingin selamat. Pilotnya kan gak ingin celaka, ya. Jadi pengaman itu ada, walaupun dari sekian ribu penerbangan kecelakaan itu ada. Jangankan di udara, ya, di darat aja, coba di Semarang kemarin itu. Ya. Beruntun satu keluarga habis meninggalkan satu anaknya yang pada saat itu masih outbound, ya.
inna lillahi wa inna ilaihi. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang-orang kafir berkata satu sama yang lain, ya, la tasma'u, ini kan ditujukan pada orang banyak. Ya. Ojo ngrungokno, jangan kamu mendengar dengan cara apapun, ya. Apalagi dengan bersungguh-sungguh kepada Al-Qur'an ini, karena ia dapat merancukkan pikiran kamu dan mengalihkan kamu dari agama leluhur kita, kata orang-orang musyrik. Kamu ngrungokno Al-Quran yang misalnya qul huwallahu ahad itu saja buyar sudah. Sesembahan kita patung berhala yang banyak itu habis gitu loh. Itu ketakutan, ya. Padahal Quran bahwa kebenaran apa yang mereka lakukan selama ini adalah tidak benar, ya, dengan menyembah patung-patung, ya, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya yang disembah oleh orang-orang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Sebaliknya, ya, jangan dengarkan sama sekali, ya. Dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya dengan jalan berteriak, tepuk tangan atau bermain dan yang lain bila ada orang yang baca, sehingga tidak ada yang mendengarkannya. Itu siasat mereka. Semoga dengan berbuat demikian kamu dapat menang menghadapi Nabi Muhammad dan pengaruh bacaannya, ya, menang menghadapi dakwah Nabi Muhammad. Itu pikiran mereka. Artinya tetap mereka bisa bertahan dengan sesembahan patung berhala. Itu artinya menang menurut orang-orang kafir. Ya, jadi memang kalau ada orang baca Quran, ya, kita dengarkan, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, ya, kita dengar, kita perhatikan. Itu perintah Al-Quran begitu. Dengan mendengarkan itu sudah, ya, sudah dapat pahala karena kita melaksanakan perintah Allah. Wal ghaw fihi, ya, kalimah laghu, ya, terambil kata lagho yang berarti batal. Satu kegiatan yang mestinya tidak dilakukan, ya. Mestinya judi itu tidak dilakukan, itu termasuk lagho. Kita ngobrol, ya, menghabiskan waktu yang tidak ada isinya juga namanya lagho. Karena tidak seharusnya, kita harus mengisi waktu itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya, di masa kecil saya itu ingat begini. Ya, dulu orang giling tebu membuat gula merah. Biasanya dulu kerean, ya, kerean. Dikerei kemudian dibungkus daun tebu, ya. Saya lihat di televisi yang kemarin harganya bagus, sekarang harganya turun. Jadi petani membuat tebu tradisional itu rugi. Ya, tebu itu dimasukkan gilingan, ya, diambil niranya, ya, air tebunya itu ditampung di kawah begitu, ya. Kemudian dibawa, dulu itu black, ukurannya itu, ya, dulu tempat minyak gas itu black, itu kaleng gitu, ya. Bahasa Jawanya dulu gembreng, ya, gembreng. Jadi orang itu gembreng tegasnya, ya, artinya orang menggiling tebu, ya, itu kan dengan sepasang lembu gitu, ya. Itu gembreng itu buruh, ya, sak gembreng piro misalnya, entah dulu 500 misalnya atau berapa, ya, gembreng untuk 20 gembreng itu artinya sekian kali 20 itu ongkosnya. Biasanya mulai jam 2 siang gitu sampai maghrib, nanti ganti lagi sapinya kan gitu. Nah, itu kan nira itu lalu direbus, ya, digodok, ya, digodok, kemudian ada bagian yang untuk itu dibuang, yang tidak jadi gula gitu.
Itu ibu saya itu kalau memberi nasihat, kalau kita misalnya ngobrol-ngobrol tidak ada gunanya, wis entuk pirang gembreng untukmu itu gitu. Ya, artinya kita itu jangan ngomong yang tidak ada manfaatnya. Itu enggak lupa ya, padahal kira-kira umur di bawah 10 tahun waktu itu sudah 60 tahun yang lalu. Ya, wis entuk pirang gembreng. Ya, ya, nguntuk itu ngobrol yang tidak ada gunanya. Nah, itu termasuk kata-kata lawo. Ya. Iya, lawo itu tidak bermanfaat atau tidak penting. Makna kata ini telah diuraikan ya dalam surat yang lalu ya. Ayat yang kita baca tadi 26 tadi menunjukkan pengakuan kaum musyrikin Mekah. Ya, pengakuan bukan dengan ucapan ya, terhadap keistimewaan dan pengaruh Al-Qur'an terhadap jiwa manusia. Ya, nek kok cedek mesti katut itu, ngedo, jorungokno kan gitu ya. Ya di sisi lain kendati mereka saling melarang ya, atau melarang pengikut mereka mendengar Al-Quran, namun sekian banyak tokoh kaum musyrikin dengan sembunyi-sembunyi mendengarkan Al-Quran itu karena kagum dan terpesona oleh keindahan bahasa Al-Quran. Ya, kelebihan Quran itu kan memang antara bahasanya indah, isi kandungannya istimewa, tidak ada yang menandingi. Quran itu terpelihara sejak diturunkan sampai akhir zaman itu, yang tidak ada yang menandingi. Orang sekian banyak dari dulu sampai sekarang ditantang loh. Nek gak percaya nang Quran, coba gawe yo Al-Quran. Ya, tantangan itu sampai sekarang berlaku. Ya, orang tidak mampu, tapi kalau mencari kelemahan itu selalu ada, ya selalu ada. Ya, mulai zaman Nabi namanya Musailamatul Kadzdzab dan sebagainya sampai akhir zaman itu ada saja. Kita lanjutkan ya ayat 27 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ صدق الله العظيم. Ini ada gandengannya, sikap orang-orang musyrik untuk orang jauh dari Al-Quran diancam oleh Allah. فَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. Maka sungguh kami akan merasakan kepada orang-orang kafir siksa yang pedih. Ya. Ya, ini langsung aja dijawab oleh Allah. Nek awakmu koyo ngono iki lho rasakno gitu. Wal najzannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun, dan kami akan memberi balasan pada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Ya, itu adalah balasan-balasan musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Ya, balasannya neraka. Itu tegas, nggak usah ragu-ragu ya. Orang kafir, orang musyrik itu balasannya neraka. Lahum fiya darul khuldi. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun, sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Ya, jadi langsung perbuatan tidak boleh mendengarkan, mengikuti Al-Quran dijawab oleh Allah. Ya, jadi
Jadi ini tanggapan Allah terhadap para pendurhaka dengan sumpahnya. Ya, Allah bersumpah. Jika demikian sikap mereka terhadap Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam, maka kami bersumpah bahwa sungguh kami akan merasakan, yakni menimpakan pada orang-orang kafir itu siksa yang pedih di dunia ini, ya, yakni antara lain apa yang mereka alami dalam perang Badar, ya, dan di samping itu kami akan memberi balasan pada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan di akhirat nanti atas apa yang mereka kerjakan, ya, menganggap yang baik, ya, mendengarkan Al-Quran sebagai sesuatu yang jelek, malam-malam nonton bola sambil judi dianggap baik, termasuk yang semacam itulah. Itulah, ya, siksa yang seburuk-buruknya, merupakan balasan terhadap musuh-musuh Allah. Ada itu jamak dari aduun, itu artinya musuh. Ya, mereka mendapat tempat tinggal yang kekal. Ya, kita ingin di dunia ini punya rumah. Ya, rumah itu kita tata sehingga kita nyaman. Ya. Tapi orang-orang kafir tempat tinggal nanti di akhirat itu pasti neraka. Sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terus-menerus terhadap ayat-ayat kami. Ya. Apa diartikan terus-menerus? Ya. Kanu yajhadun, ya, mengingkari. Tapi kalau di antara mereka bertobat, tidak sedikit, ya. Mereka yang mau bertobat, contohnya misalnya Abu Sufyan dikala Al-Quran ini diturunkan masih menentang Nabi. Tapi ketika tahun 8 Hijriah Nabi, ya, membuka kota Makkah, Fathu Makkah, Abu Sufyan pada waktu itu, ya, bertobat masuk Islam. Ya, padahal putranya yang namanya lawannya Ali itu Muawiyah, itu ada juru tulis Nabi, ya. Ya biasa, antara orang tua dengan anak kadang-kadang sikapnya berbeda. Nabi Nuh dengan putranya pun juga berbeda, kan gitu, ya. Kita nggak kaget karena hidayah Allah diberikan pada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah termasuk kita ini yang itu harus kita pertahankan sekuat-kuatnya. Ya, kita tambah satu ayat lagi supaya lengkaplah sikap orang-orang kafir, ya, terhadap Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Sadaqallahul adzim. Dan orang-orang kafir berkata, Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi, Tuhan kami, perlihatkanlah kami kedua jenis makhluk, jin dan manusia, yang telah menyesatkan kami. Ini sudah di akhirat nanti. Ya, ini cerita di akhirat. Mereka sudah masuk neraka. Ya, gambarannya begini. Mohon pada Allah, tunjukkan ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang yang menyesatkan kami dulu, gitu. Ya, arinal ladzina adallana minal jinni wal insi. Ya, konco-konco sing ngajak-ngajak ayo melekan. Nonton bal-balan bareng karo, ya, lentrik. Itu mereka sudah masuk neraka nanti itu menuntut siapa teman-teman kami dulu, gitu. Naj'alhuma tahta aqdamina. Kalau ketemu, kalau orang-orang ditunjukkan pada kami, orang-orang yang saya untuk bincian. Ya, kalau bincik perasaan orang yang ini, panasnya gak nemen-nemen. Wong sing gawe bincik iki sing panasnya nemen, kan gitu. Ya, liyakuna minal asfalin, agar kedua kelompok orang-orang ini, ya,
menjadi orang-orang yang hina. Itu karepe wong kafir sing wis mlebu neraka. Mereka minta pada Allah, coba orang-orang yang dulu menyesatkan kami itu bawa ke sini, nanti akan kami letakkan di bawah kaki kami kayak bincik gitu ya. Bincik, ngerti kan bincik itu? Ya. Ya kalau kita misalnya dari tempat yang habis wudhu itu ada bincik supaya ya itulah. Nah ini maksudnya manusia yang menyesatkan tuh maksudnya orang yang masuk neraka kayak bincik gitu ya. Kalau kita kan maksudnya apa tehel atau apa yang untuk bincik gitu ya. Jadi sekali lagi ayat di atas berpindah menguraikan pembicaraan kepada yang lain ya. Waqala kata dan kata wa di sini itu serupa dengan kata dan yang di atas tadi. Hanya saja di sini yang diuraikan adalah ucapan mereka di akhirat nanti. Ya akhirat kan loro. Ono swarga, ono neraka lagi akhirat sing neraka. Ini berkaitan juga dengan ayat yang lalu yang merupakan siksa yang menanti mereka di neraka. Yakni ayat ini seakan-akan menegaskan. Dan jika mereka berada di neraka, orang-orang kafir telah yang telah pasti ya di neraka itu berkata begini, Tuhan kami, Rabbana ya, perlihatkanlah kepada kami dua jenis makhluk. Di sini adalah jin dan manusia ya. Yang telah menyesatkan dan mengakibatkan kami terjerumus ke dalam neraka. Ya. Akan kami letakkan naj'alhuma tahta aqdamina ya di bawah telapak kaki kami. Mereka akan kami injak-injak sekaligus meringankan sedikit panasnya api neraka atas telapak kaki kami. Ya. Liyakuna minal asfalin agar kedua kelompok orang-orang ini menjadi orang-orang hina yang diletakkan di neraka paling bawah. Ya asfal itu kan paling bawah. Ya asfala saf itu udah. Ya. Tentang kalimat arina. Ya. Sekarang banyak anak-anak perempuan namanya Arina, tidak tahu. Kadang-kadang Arini diambil dari ayat Quran atau tidak, tapi nama itu banyak kita lihat. Arina itu kan dua kata ya, dua kalimat. Ari itu satu kata ya. Perlihatkan, nah itu kami ya. Sebagian ulama memahami kata arina ya, dalam arti tentukan. Ya. Ada juga yang memahami dalam arti tunjukkan ya. Kalau ya ro'a yaro itu melihat, tapi aro yuri itu tunjukkan. Nanti di atas ada liyuri kum misalnya, menunjukkan kamu ayat-ayat Allah. Ini karena para pemimpin mereka itu berada di tempat jauh, yakni di dasar neraka. Ya, yang ngajak itu tempatnya jauh, tidak dekat gitu. Ya, sudah di dasar neraka. Dengan orang-orang yang disesatkan, yang diajak-ajak ini. Apapun maknanya, yang jelas permintaan mengandung makna supaya balas dendam atas para penyesat itu. Ya. Saiki nyemplung rokok, wong sing ngajak biar merasakan apa yang kami rasakan. Itu namanya balas dendam. Ya, kalau kita ditolong orang, balas budi namanya. Paling enggak matur nuwun ndongakno. Nah ini ya, karena ajakan itu dia tersiksa, lah ini ingin ini salah mubiyen. Saya ingin kamu juga akan disiksa seperti siksakan Allah yang kami rasakan.
Jadi ayat di atas menunjukkan adanya dua pihak yang menggoda dan merayu untuk menjerumuskan masuk dalam kedurhakaan, yaitu jin dan manusia. Ada kelompok ini. Keduanya dinamai setan karena setan adalah makhluk durhaka yang mengajak kepada kedurhakaan baik manusia maupun jin. Ya, syaitan bisa syaitanul insi wa syaitanul jinni. Dua-duanya ada. Ya, teman kita mengajak, ayo kumpul-kumpul, pesta miras, ya kurbannya banyak. Itu termasuk setan, syaitanul insi. Ya. Jangan jauh-jauh, jangan di Cirebon, jangan di Bali, di Bululawang. Ya. Minum minuman keras oplosan mati. Ya. Nah itu mereka yang diajak nanti menuntut seperti ini. Yang ngajak saya dulu itu dekatkan sini ya Allah. Ya, akan saya pakai bancian supaya panas neraka ini agak berkurang. Itu pikirannya menungso nondonya apa betul. Kalau sudah bincian panasnya bersana berkurang, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, mudah-mudahan kita tidak digolongkan orang yang mengajak-ajak yang mungkar. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan ahli amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak yang baik, kalau bisa mencegah, mengurangi, kalau bisa menghilangkan yang mungkar-mungkar itu, walaupun itu barangkali menurut teorinya mungkin mustahil ya menghilangkan yang mungkar itu. Kemungkaran itu akan selalu muncul, tapi harus kita mencegah, berusaha. Ya, mudah-mudahan kita tidak menyesal seperti orang yang disesatkan maupun yang menyesatkan ini. Ya, sedikit atau banyak, sekali lagi dalam bulan Rajab adalah bulan yang baik. Kalau kita mengajak orang biyen gelem goroh, saiki kita ajak nglereni gorohe gak gelem, gak gorohan, nah itu pahalanya besar sih Allah. Biyen wong seneng rasan-rasan, apa sih gunane rasan-rasan, gak ono kaedahe, dia berhenti dari rasan-rasan, itu kita artinya mencegah kemungkaran. Asale gak demen nang masjid, kita ajak alon-alon api-apian, seneng nang masjid, nah itu namanya amar ma'ruf. Ya, dengan cara kita masing-masing sesuai dengan orang yang kita ajak dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.